Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa Renanda Sabrina dengan NPM 2121700003, Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik negara maju dan berkembang. Yuk kita simak bersama-sama. Nah, anak-anakku, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih jauh mengenai karakteristik negara maju dan berkembang, perlu kita ketahui tujuan pembelajaran kali ini dulu ya. Nah, untuk yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat mengetahui karakteristik negara maju dan berkembang. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah siswa mampu menjelaskan persebaran negara maju dan berkembang. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, tujuan dari pembelajaran itu sendiri adalah siswa mampu menjelaskan perbedaan negara maju dan berkembang. Nah, Ibu harapkan anak-anak semua bisa lebih dari tujuan yang Ibu paparkan hari ini ya. Nah, teman-teman, di sini kita sudah mulai memasuki konteks pembelajaran ya. Nah, untuk mempermudah kita memahami apa saja sih yang akan kita pelajari untuk hari ini, di sini Ibu sudah memaparkan apa saja konteks pembelajarannya. Nah, anak-anak, yang pertama di sini terdapat karakteristik negara maju dan berkembang, kemudian ciri-ciri negara maju dan berkembang, yang ketiga yaitu persebaran negara maju dan berkembang, kemudian yang keempat adalah implikasi dari perbedaan, yang kelima atau yang terakhir ini adalah tantangan dan upaya. Nah, dilihat dari konteks pembelajarannya sendiri juga sudah cukup menarik ya teman-teman. Di sini ada karakteristik, ciri-ciri, persebaran negara maju dan berkembang, implikasi, tantangan dan upaya. Jadi kita tuh setelah memahami pembelajaran apa itu arti dari negara maju dan berkembang, karakteristiknya bagaimana, perkembangannya bagaimana, persebarannya bagaimana, lalu kita akan mempelajari mengenai tantangan dan upayanya. Wah, cukup menarik sekali ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini ada pertanyaan nih mengenai pembahasan yang akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama di sini ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan negara maju dan berkembang? Menurut teman-teman sendiri dan anak-anak Ibu sendiri, setelah mendengar atau melihat kata-kata mengenai negara maju dan berkembang itu seperti apa sih? Apakah negara maju itu seperti negara banyak teknologinya, atau banyak artis-artis K-pop, artis-artis besar, atau tokoh-tokoh besar dunia, atau seperti apa sih gambaran anak-anak? Dan negara berkembang itu seperti apa sih? Apakah negara yang tertinggal? Apakah negara miskin? Mungkin di benak anak-anak sekalian sudah terfikirkan mengenai negara maju dan berkembang ya, teman-teman. Nah, dari sebelumnya kita sudah menerka-nerka mengenai pengertian dari negara maju dan berkembang. Nah, di sini ada nih pengertian maju dan berkembang yang benar. Di sini pengertian dari negara maju yaitu negara yang memiliki perekonomian yang kuat, infrastruktur yang baik, dan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Nah, kita telisik ya satu persatu. Memiliki perekonomian yang kuat, pasti negara itu memiliki pendapatan per kapita atau pendapatan negaranya yang maju dan berkembang. Hidup di sana pun sejahtera ya tentunya. Dilihat dari perekonomian yang kuat, hidup pun menyesuaikan menjadi sejahtera. Kemudian di sini infrastruktur yang baik.
infrastruktur dikatakan baik apabila dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti infrastruktur dari jalan, fasilitas kesehatan, infrastruktur transportasi seperti jalan layang, jalan tol, kemudian rel kereta api yang baik. Itu yang disebut dengan infrastruktur yang baik. Kemudian tingkat kesejahteraan tinggi. Nah, tingkat kesejahteraan ini berhubungan tentang mengenai perekonomian. Apabila perekonomian yang kuat, maka kesejahteraannya di sana tinggi. Apabila suatu negara sudah dikatakan sejahtera, maka bisa disebut atau bisa digolongkan menjadi negara maju. Nah, kemudian pengertian dari negara berkembang itu sendiri yaitu sedang dalam proses memperbaiki kondisi ekonominya dan sedang dalam proses meningkatkan standar hidup penduduknya. Nah, sangat berbeda sekali ya apabila kita bandingkan dengan negara maju itu sendiri. Di sini negara berkembang masih dalam proses perbaikan atau memperbaiki kondisi ekonominya. Berarti ekonomi di negara berkembang ini cukup memprihatinkan atau tertinggal ya teman-teman dikatakannya. Sangat jauh sekali perbedaannya apabila dibandingkan dengan negara maju. Perekonomian yang rendah berarti otomatis kesejahteraan hidup di sana juga rendah, tergolong standarisasi kesejahteraannya pun rendah gitu ya teman-teman. Dilihat dari ekonominya saja sedang proses perbaikan, maka standarisasi hidupnya itu rendah. Nah, mungkin teman-teman sekarang bisa lebih tahu atau lebih mencari lebih dalam lagi mengenai pengertian negara maju dan berkembang ya lewat via internet, Google atau hal yang lainnya, karena ibu yakin di sini teman-teman semua dan anak ibu sudah pinter ya mengenai memanfaatkan HP yang benar gitu. Nah, langsung saja di sini kita lanjut ya. Kemudian kita akan bahas mengenai ciri-ciri dari negara maju. Yang pertama di sini ada pendapatan tinggi, di mana negara maju itu pasti memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Nah, ini berhubungan juga ya sama pengertian dari negara maju sebelumnya. Kemudian memungkinkan penduduknya untuk hidup dengan kualitas yang lebih baik. Nah, kualitas penduduk ini juga berhubungan tentang kesejahteraan hidup ya. Kesejahteraan hidup di negara maju itu sangat baik dan tinggi. Kemudian yang kedua di sini ada infrastruktur yang baik. Infrastruktur yang baik di negara maju itu tergolong maju dan terkini, selalu update setiap saat, setiap waktu ya, mengikuti perkembangan zaman. Kemudian termasuk jaringan transportasi yang efisien menjadi ciri dari negara maju. Kita ambil contoh nih teman-teman. Kita ambil contoh di negara Singapura atau negara tetangga kita, di mana negara Singapura ini sudah tergolong atau termasuk ke dalam negara maju, di mana di sana itu transportasi atau infrastrukturnya sudah sangat baik. Di sana tuh sudah menerapkan kereta cepat ya, sedangkan di kita itu masih dalam tahap perbaikan atau perkembangan atau masih dalam proses pembangunan bahkan ya teman-teman, atau kita lihat di Jakarta itu masih dalam proses percobaan ya kalau nggak salah teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga ini ada penggunaan teknologi canggih, di mana negara maju menggunakan teknologi tinggi untuk mengoptimalkan produksi komunikasi dan layanan yang baik.
Nah, untuk selanjutnya di sini ada ciri-ciri dari negara berkembang. Yang pertama, pendapatan rendah, di mana pendapatan per kapita dari negara berkembang itu sendiri cenderung rendah. Mengapa demikian? Karena perekonomiannya pun rendah gitu ya teman-teman, dengan sebagian besar penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Wah, sangat disayangkan sekali ya. Berarti mayoritas penduduknya di sana tergolong penduduk miskin. Kemudian yang kedua, infrastruktur yang kurang baik, di mana negara berkembang masih memerlukan pembaharuan besar dalam hal infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Dan kemudian yang ketiga atau yang terakhir ini adalah ketergantungan pada sektor pertanian. Pertanian masih menjadi sektor utama pendapatan bagi negara berkembang dengan sebagian besar penduduknya bekerja di sektor ini. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui pembelajaran sebelumnya, kita akan lanjut pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai indikator negara maju dan berkembang. Ternyata sebuah negara dikatakan maju dan berkembang itu memiliki indikator-indikator tertentu ya, seperti IPM, indikator IPM di negara maju itu sangat tinggi, umumnya lebih dari 0,85. Kemudian di negara berkembang biasanya kurang dari 0,85. Kemudian angka harapan hidup di negara maju itu tergolong tinggi, kemudian negara berkembang tergolong rendah, dan masih banyak lagi. Teman-teman bisa baca sendiri untuk memahaminya ya teman-teman. Setelah kita mengetahui ada beberapa indikator dari negara maju dan berkembang, kemudian kita akan mempelajari perbedaan antara negara maju dan berkembang. Nah, perbedaan yang sangat menonjol di sini terdapat 3. Yang pertama, tingkat pendapatan, tingkat perkembangan teknologi, dan yang terakhir, ketersediaan infrastruktur. Yang pertama, tingkat pendapatan. Negara maju memiliki pendapatan per kapita yang jauh lebih tinggi daripada negara berkembang. Kemudian yang kedua, tingkat perkembangan teknologi, di mana negara maju mengarahkan sumber daya mereka untuk melakukan penelitian dan inovasi sehingga mereka menjadi pemimpin dalam perkembangan teknologi itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ada ketersediaan infrastruktur, di mana infrastruktur di negara maju lebih unggul dan mendukung kehidupan modern. Selanjutnya di sini terdapat implikasi dari perbedaan. Yang pertama, akses terhadap sumber daya, di mana negara maju itu memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya penting seperti dari pendidikan, dari bidang kesehatan dan teknologi. Kemudian yang kedua itu ada kualitas hidup penduduk, di mana di sana itu penduduk negara maju umumnya memiliki standar hidup yang lebih tinggi, termasuk akses terhadap pelayanan publik yang cukup baik ya teman-teman. Kemudian yang ketiga itu peluang ekonomi dan investasi. Negara maju menyediakan peluang bisnis yang lebih luas dan menarik bagi investasi asing. Nah, kemudian di sini kita materi selanjutnya, yaitu mengenai tantangan dari negara berkembang. Tentunya negara berkembang itu kan masih dalam proses perkembangan ya menuju negara maju. Tentunya pasti ada tantangan di negara berkembang itu sendiri. Seperti di sini ada tantangan dari segi ekonomi nih. Nah, kan negara berkembang masih dalam proses perkembangan ya, dimana ekonominya tuh masih tergolong sangat jauh sekali dari standarisasi IPM yang
tadi kita bahas mengenai indikator dari negara maju dan berkembang ya teman-teman, di mana IPM itu sendiri dari negara berkembang kurang dari 0,85, sangat jauh sekali, dan hal ini menjadi permasalahan di negara berkembang. Dari ekonomi itu sendiri, masyarakatnya pun banyak yang pengangguran dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap ya teman-teman. Kemudian di sini terdapat tantangan dalam hal pendidikan dan keterampilan, di mana pendidikan dan keterampilan ini sangat jauh dari kata baik ya teman-teman, kurang baik gitu, di mana pendidikannya mulai dari fasilitas yang tidak memadai, seperti media belajar yang kurang dan lain sebagainya, sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang juga kurang gitu. Dilihat dari segi pendidikannya juga kurang, maka hasil atau keluaran dari pendidikan itu sendiri yaitu sumber daya manusianya juga kurang ya teman-teman. Dan kemudian tantangan selanjutnya yaitu dari masalah lingkungan itu sendiri, di mana masyarakatnya itu tergolong acuh ya terhadap lingkungan. Makanya di negara berkembang itu masih sangat banyak kita lihat lingkungan di sekitar negara berkembang itu sangat kumuh dan banyak sampah yang berserakan di mana-mana. Setelah kita mengetahui tantangan apa saja untuk negara berkembang, tentunya negara berkembang itu pasti memiliki cita-cita atau keinginan untuk menjadi negara maju ya. Nah, apa saja sih usaha atau upaya untuk memajukan sebuah negara berkembang menjadi negara maju? Yang pertama di sini ada reformasi struktural, di mana negara itu akan melakukan reformasi di berbagai sektor seperti pajak, peraturan bisnis, dan sistem pendidikan. Yang kedua terdapat perbaikan pembangunan infrastruktur, di mana di sini akan meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian investasi dalam pendidikan. Negara ini akan meningkatkan investasinya dalam pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang berkualitas dan meningkatkan daya saing negara dan mampu bersaing untuk menghasilkan hal-hal inovasi lainnya sehingga dapat memajukan negara itu sendiri. Dari ketiga hal ini merupakan upaya yang terus dilakukan bagi negara berkembang untuk mengupayakan menjadi negara maju dan untuk mengupayakan supaya masyarakat atau penduduknya menjadi sejahtera dan hal-hal yang diinginkan lainnya. Nah, untuk mengetahui secara lebih gampang untuk kalian mengenal apa saja sih, di mana saja persebaran dari negara maju dan berkembang, di sini Ibu sudah merangkum ya beberapa contoh dari negara maju itu ada di negara mana saja dan negara berkembang itu di mana saja. Di sini yang pertama negara maju itu terdapat di Amerika Serikat, di mana negara ini tergolong maju dengan ekonomi terbesar di dunia dengan pusat keuangan global. Kemudian di sini ada Prancis, yang ketiga ada Jepang, dan yang keempat Uni Emirat Arab. Nah, dari beberapa negara ini memiliki keunggulan ya tersendiri dan berbeda-beda. Seperti Amerika itu dari segi keuangan dan ekonomi terbesar, kemudian dari Prancis itu dari segi fashion atau hal lainnya, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian persebaran dari negara berkembang itu sendiri yaitu ada Brazil dengan kekayaan alam yang melimpah tetapi belum bisa mengelola dengan baik ya. Kemudian ada negara India dan Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya lagi di sini Ibu menyajikan
Peta persebaran dari negara maju dan berkembang. Di sini terdapat dua warna ya, di mana yang di atas, dominan yang di atas itu berwarna lebih cerah dan yang di bawah itu lebih tua ya. Kita sebut saja yang di atas itu krem, yang di bawah itu orange. Di mana krem merupakan daerah yang tergolong negara maju ya teman-teman. Kemudian di warna orange itu mayoritas negaranya merupakan tergolong negara berkembang. Nah teman-teman, setelah mengetahui persebaran dari negara maju dan berkembang melalui peta, di sini ibu memberikan studi kasus nih untuk kalian lebih mudah memahami dan mempelajari apa yang sudah kita pelajari hari ini ya teman-teman. Untuk mengasah kemampuan teman-teman, ibu di sini akan memberikan tugas, dimana yang pertama itu jelaskan karakteristik negara maju dan berkembang. Kemudian yang kedua, buat peta persebaran negara dan negara maju dan berkembang di dunia. Kemudian tulisan ini harus rapih dan jelas ya teman-teman. Kemudian gambarnya menggunakan buku gambar A4. Yang kelima, dikumpulkan di GC dengan format kelas, nomor absen, dan nama. Ingat ya teman-teman, deadline-nya hari Selasa pukul 1 siang. Bagi yang tidak mengumpulkan akan dialfakan kehadirannya. Nah teman-teman, kita sudah ada di penghujung acara dan di penghujung pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa terserap dengan baik oleh teman-teman dan berguna untuk ibu dan teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.